Selanjutnya yaitu sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Zainuddin Maliki MM, yang mana beliau ini adalah anggota DPR Republik Indonesia dari fraksi PAN. Kepada Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsadana ila thariqis salam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Farihul Anam, Kepala MI 04, MI Muhammadiyah 04, yang disingkat dengan MI Muhipat, Limbing, Paciran, Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati Mas Rifa, anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Lamongan, Pak Yai Fuad. Hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu wali siswa yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sekali lagi ingin mengajak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara apa ini namanya ini? Silaturahmi kenaikan kelas 1 sampai 5 dan apa ini? Itu tahun pelajaran ya. Tahun ajaran 2022 dan 2023. Dengan tema yang sangat menarik, yaitu siap menjadi generasi penjelajah dan berdaya guna. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, alhamdulillah saya juga bisa hadir di kesempatan ini, dan acara ini merupakan satu yang menurut saya sangat istimewa karena dihadiri oleh Bapak Menko PMK, Menteri Koordinator PMK, Bapak Profesor Muhadjir Effendi. Itu tidak mudah menghadirkan beliau itu. Tapi alhamdulillah setelah saya sampaikan suratnya Pak Farihul Anam selaku Kepala MI 4, MI Muhammadiyah 4 Blimbing, saya sampaikan kepada Pak Muhadjir, alhamdulillah mendapatkan respon positif. Beliau menyampaikan siap untuk hadir pada pagi hari ini. Padahal kemarin LHKP PWM Jawa Timur mengadakan acara di Gresik, mengharap kehadiran beliau. LHKP tidak bisa dipenuhi oleh Pak Muhadjir. Di Malang juga gitu, LHKP PP Muhammadiyah, kurang apa ini? LHKP PP Muhammadiyah menyelenggarakan regional meeting di Malang, berharap
Pak Muhajir datang karena Pak Muhajir itu aslinya juga Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, ternyata juga tidak bisa hadir. Tetapi untuk Madrasah Ibtidaiyah 4, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Blimbing, beliau berkenan hadir. Jadi MI Muhammadiyah 4 Blimbing itu mendapatkan tempat istimewa di hadapan Bapak Profesor Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, sehingga beliau berkenan hadir. Tapi kira-kira ya yang hebat juga itu yang ngirim WA itu, kira-kira juga begitu ya. WA-nya dari anggota Komisi 10 DPR RI. Nah, Pak Menteri kemarin Pak Muhajir itu sempat ditunjuk menjadi Menteri Pemuda PLT, Pemuda dan Olahraga. Karena Menteri Pemuda Olahraganya Pak Zainuddin Amali. Jangan salah ya. Kalau yang di sini ini Zainuddin Maliki. Tapi tempo hari Menteri Pemuda Olahraga itu dijabat oleh Pak Zainuddin Amali. Itu mitranya Komisi 10 juga. Jadi kalau sering rapat di Komisi 10, banyak orang yang salah menyebut. Yang terhormat Bapak Menteri Pemuda Olahraga, Bapak Profesor Zainuddin Maliki. Padahal harusnya Profesor Zainuddin Amali. Tapi menurut Bapak Ibu kira-kira enak jadi anggota DPR apa jadi Menteri Pemuda Olahraga? Halo? Enak jadi menteri. Mana yang lebih cepat masuk surga? Jadi menteri apa jadi anggota DPR? Mana yang lebih cepat masuk surga? Jadi anggota DPR apa jadi ustadz ustadzah? Betul. Siapa yang ingin masuk surga? Tolong angkat tangan. Jadi yang lebih cepat masuk surga adalah ustadz ustadzah, guru Madrasah Ibtidaiyah. Betul? DPR nomor berapa DPR? Nomor 2. Jadi DPR itu berat loh Pak. Jadi anggota DPR itu berat, ngawal undang-undang. Coba kemarin ada Menteri Pendidikan ingin merubah Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, ingin diperbaiki. Sempat dalam draftnya itu jenis pendidikan yang dulu di undang-undang yang ada sekarang, jenis pendidikan itu sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas dan madrasah aliyah. Di draft yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, madrasah sempat hilang. Jadi jenis pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah atas, madrasahnya hilang. Madrasah itu jasanya sangat besar terhadap bangsa ini. Bahkan Indonesia belum merdeka, sudah ada madrasah.
Memberikan pendidikan bukan hanya mencerdaskan anak-anak kita sehingga kemudian cerdas otaknya, tetapi madrasah mendidik putra-putri bangsa ini cerdas otaknya, cerdas emosinya, dan juga cerdas spiritualnya. IQ-nya bagus, EQ-nya bagus, SQ-nya bagus. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual itu dididik oleh para ustadz dan ustadzah di madrasah. Loh, di rancangan undang-undang yang disiapkan oleh Mendikbud sempat hilang. Kita protes, kita minta diperbaiki. Mas Mukti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, bilang kepada saya, Pak Zainuddin, gimana caranya RU ini tidak dibahas oleh DPR tahun ini. Maka saya berjuang agar RU ini diperbaiki. Dan alhamdulillah kemudian pemerintah bersedia menarik untuk dibahas oleh DPR dan diperbaiki terlebih dahulu. Nah, saya melihat Pak Menko sudah datang. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama Bapak Menteri Koordinator PMK Profesor Muhadjir Effendi. Menteri Koordinator PMK itu mengkoordinir Menteri Pendidikan, mengkoordinir Menteri Pemuda Olahraga, mengkoordinir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja di bawahnya Pak Muhadjir. Jadi Pak Muhadjir itu atasannya sejumlah menteri. Dan kita mengusulkan, saya kemarin statement di media, kami mengusulkan agar Pak Menko PMK Profesor Muhadjir ini diusulkan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP
selaku Menko PMK Republik Indonesia beserta staf jajaran beliau. Acara kami lanjutkan kembali, monggo Bapak dilanjut kembali sambutannya. Terima kasih. Ya. Selamat datang Pak Menko PMK, Profesor Dr. Muhadjir Effendi, MA. Saya tadi sudah memberi pengantar Pak Menko sampai pada pesan saya sudah sampaikan kepada keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Blimbing, Lamongan, bahwa acara hari ini adalah acara yang sungguh luar biasa karena bisa dihadiri oleh Bapak Menko PMK Profesor Muhadjir Effendi yang kesibukannya luar biasa. Pak Menko PMK adalah menteri yang mengkoordinir sejumlah menteri. Jadi bukan sembarang menteri, sehingga layak untuk diberi tugas yang lebih berat lagi di atasnya Menko, yaitu menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah Menko yang punya prestasi. Sekarang Indonesia dilanda stunting, tapi di tangan Profesor Muhadjir Effendi stunting itu menurun di semua provinsi di Republik Indonesia ini. Memang masih harus kerja keras. Beliau adalah menteri yang punya integritas. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang waras, agar bisa membawa negeri ini melakukan lompatan. Sekarang kita masih berada di halaman belakang Asia baru. Asia ini sedang tumbuh berkembang, menggeser kekuatan Eropa, kekuatan Amerika. Sayangnya Indonesia masih berada di halaman belakang. Kalau wakil presidennya Pak Muhadjir bisa mengawal presidennya siapapun nanti, insya Allah Indonesia bisa melakukan lompatan dari halaman belakang Asia menjadi Indonesia yang berada di halaman depan sejajar dengan Jepang, Tiongkok, India, Singapura, Korea. Kita sudah punya modal sumber daya manusia, punya modal sumber daya alam. Kita sekarang tinggal kekurangan satu, yaitu pemimpin yang waras. Pak Menko PMK adalah salah satu pemimpin yang waras. Kalau negeri ini dipimpin pemimpin yang waras, ekonominya waras, agamanya juga begitu, sosial, politik, kebudayaannya juga waras insya Allah. Karena kata Imam Al-Ghazali, fasadur ru'aya bifasadil muluki. Kalau rakyat hidup tidak baik, itu salah pemimpinnya. Oleh karena itu mari kita milih pemimpin tahun 2024 nanti, pemimpin-pemimpin yang waras. Mari kita dukung Profesor Muhadjir menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Terima kasih, sekian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat pada MI Muhammadiyah 04 Blimbing yang berhasil menghadirkan Profesor Muhadjir Effendi, Menko PMK Republik Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Zainuddin Maliki MM atas sambutannya. Acara berikutnya yaitu pengumuman siswa berprestasi kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ya, kita saksikan bersama parade drum band Bahana Surya Ceria yang dimiliki oleh MI Muhibat.
Sekedar informasi Bapak Ibu beserta tamu undangan bahwa seluruh pengisi acara pada pagi hari ini adalah semua kegiatan ekstra yang ada di MI Muhipat. Terima kasih.
Ya, tepuk tangan yang meriah atas persembahan dari drum band Bahana Surya Ceria. Persembahan dari drum band Bahana Surya Ceria, yang mana drum band ini sudah menorehkan prestasi di tingkat provinsi. Ya. Acara kami lanjutkan kembali para hadirin yang berbahagia. Selanjutnya acara kelima yaitu pengumuman bintang pelajar kelas 1 sampai dengan kelas 5. Sebelum saya bacakan siapa saja ananda yang berprestasi di setiap tingkatnya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perolehan nilai yang didapatkan itu adalah hasil akumulasi dari penjumlahan semester ganjil dan semester genap. Jadi seluruh mata ujian yang diikuti ananda kita gabung menjadi satu, kita rata-ratakan dan akhirnya memperoleh 3 bintang pelajar di setiap tingkatnya. Kami mulai dengan bintang pelajar dari kelas 1. Bintang pelajar ketiga diraih oleh Ananda Ambar Rukma Kotrun Nada Ramadhani dari kelas 1C. Putri dari Bapak Hendi Sucipto dengan nilai rata-rata 96,42. Bintang pelajar kedua, Ananda Raka Aldrik Prasetyawan dari kelas 1D, putra dari Bapak Priyambada Prasetyawan dengan rata-rata nilai 96,81. Dan peringkat bintang pelajar pertama dari kelas 1 diraih oleh Ananda Rafika Azahra Putri dari kelas 1C, putri Bapak Rohmat Soleh dengan rata-rata 97,50. Nama yang sudah dipanggil mohon didampingi oleh orang tuanya, ibu atau bapak. Rafika Azahra Putri, Raka Aldrik Prasetyawan dan Ambar Rukma Kotrun Nada Ramadhani. Selanjutnya bintang pelajar kelas 2. Bintang pelajar ketiga diraih oleh Ananda Sofiullah Amir Rusdan, putra dari Bapak Nanang Basori dengan rata-rata nilai 96,27. Bintang pelajar kedua diraih oleh Fatin Azahra Maulida dari kelas 2E, putri dari Bapak Sakur dengan rata-rata nilai 97,54. Dan bintang pelajar pertama Angelinda Bastori dari kelas 2C, putri dari Bapak Roni Bastori dengan rata-rata nilai 98,08. Kepada yang terhormat Bapak Matlubur Rifa MPD dimohon untuk menyerahkan piagam
dan kenang-kenangan yang didapat oleh bintang pelajar dari kelas 1. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ananda yang berprestasi beserta ibunya. Mohon untuk Ananda dari kelas 2 yang tadi namanya sudah dipanggil beserta didampingi oleh orang tuanya segera naik ke atas panggung guna menerima penghargaan berupa piagam dan juga piala atas prestasi yang sudah berhasil diraih. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan diberikan secara langsung kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Kusnul Akib MM. Dimohon Bapak untuk berkenan memberikan kenang-kenangan kepada siswa-siswi kita. Ananda Sofiullah Amir Rusdan. Selanjutnya bintang pelajar dari kelas 3. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Bagas Setio Wicaksono dari kelas 3A, putra dari Bapak Ardi Effendi dengan rata-rata nilai 93,50. Bintang pelajar kedua dari kelas 3 diraih oleh Ananda Azalea Kholiko Zahin dari kelas 3A, putri dari Bapak Dedi Dwi Irawan dengan rata-rata nilai 93,83. Bintang pelajar pertama dari kelas 3 diraih oleh Ananda Sahla Kotrun Nada Salsabila, kelas 3A, putri dari Bapak Ahmad Hilal dengan rata-rata nilai 96,63. Kepada ketiga Ananda yang namanya sudah disebutkan segera naik ke atas panggung dan mohon kepada yang terhormat perwakilan dari PDM Kabupaten Lamongan, bintang pelajar ketiga diraih oleh Ananda Rangga Aditya Ganesa, kelas 4A, putra dari Bapak Hartono dengan rata-rata nilai 93,91. Bintang pelajar kedua dari kelas 4 diraih oleh Ananda Muhammad Isa Daud, kelas 4A, putra dari Bapak Kasmugianto dengan rata-rata nilai 94,38. Dan bintang pelajar pertama dari kelas 4 diraih oleh Ananda Kansa Lutfia Kamila, kelas 4A, putri dari Bapak Dr. Abdul Latif Koyum dengan rata-rata nilai 95,47. Kepada ketiga Ananda beserta wali murid dimohon untuk naik ke atas pentas dan mohon kepada yang terhormat Bapak Erwanda Fatoni Prasetya Nugraha, Bapak Lurah, dimohon untuk memberikan kenang-kenangan kepada siswa-siswi berprestasi di kelas 4. Bintang pelajar kelas 5, peringkat ketiga diraih oleh Ananda Ikrima Milati, kelas 5A, putri dari Bapak Maskup dengan rata-rata nilai 90,44. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Aurel Nurlita Permata Dewi dari kelas 5A, putri dari Bapak Munadim dengan rata-rata nilai 90,91. Dan peringkat pertama bintang pelajar kelas 5 diraih oleh Ananda Atifah Salsabila, kelas 5A, putri dari Bapak Kasdar
dengan rata-rata nilai 91,85. Mohon kepada Ananda beserta Ibu segera menuju di dekat panggung, dan kepada yang terhormat Profesor Dr. Zainuddin Maliki MM untuk memberikan kenang-kenangan dari madrasah kepada siswa-siswi berprestasi di kelas 5. Sekedar informasi, selain mendapatkan piala dan piagam penghargaan, para bintang pelajar ini juga akan mendapatkan beasiswa pendidikan, yang mana juara 1 akan terbebas dari biaya SPP selama 6 bulan. Ya, sedangkan juara kedua akan dapat beasiswa bebas SPP selama 4 bulan, dan juara ketiga mendapatkan beasiswa berupa bebas SPP selama 2 bulan. Terima kasih. Ya. Dan bintang pelajar umum yaitu Ananda dengan perolehan rata-rata nilai tertinggi dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang nantinya akan mendapatkan piala bergilir, yang mana piala ini jika sudah 3 kali berturut-turut Ananda dapatkan maka resmi menjadi hak milik. Kira-kira juara umumnya siapa? Bukan saya. Juara umum bintang pelajar tahun pelajaran 2022-2023 diberikan kepada Ananda Angelinda Bastori dari kelas 2C, putri dari Bapak Roni Bastori almarhum, dengan rata-rata nilai 98,08. Yang mana Ananda ini tahun lalu juga berhasil membawa pulang piala bergilir, ini tahun kedua. Nanti jika kelas 3 dapat lagi maka akan resmi menjadi hak miliknya. Dan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP, Menko PMK Republik Indonesia, untuk memberikan piala penghargaan bagi siswa dengan perolehan prestasi bintang pelajar umum. Selain mendapatkan trofi juara umum piala bergilir kita, bintang pelajar umum juga akan mendapatkan kenang-kenangan khusus dari Bapak Menteri kita, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Semoga bermanfaat. Ya. Sekedar informasi juga bahwa yang mendapat bingkisan dari Bapak Menteri tidak hanya juara umum. Saya panggil kembali masing-masing juara 1 dari setiap tingkat supaya maju ke atas pentas guna menerima oleh-oleh atau bingkisan dari Bapak Menteri Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Yang pertama dari kelas 1 Rafika Azhara Putri, dari kelas 2 Angelinda Bastori, kelas 3 Sahla Kotrun Nada Salsabila, kelas 4 Kansal Lutfia Kamila, dan kelas 5 Atifah Salsabila. Mohon kelima anak ini supaya segera menuju naik ke atas panggung guna menerima bingkisan.
Setelah pengambilan gambar, mohon kepada Bapak Menko PMK Republik Indonesia untuk tidak meninggalkan panggung. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Profesor Zainuddin Maliki, beserta anak-anak yang berprestasi. Kami ucapkan selamat. Acara selanjutnya yaitu tausiah dan sambutan yang akan disampaikan oleh kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhadzir Effendi MAP, Menko PMK Republik Indonesia, yang mana selain memberikan sambutan, Bapak Menko juga nantinya akan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu atau anak-anak yang saat ini berada di auditorium. Akan ada 7 voucher yang disediakan oleh Bapak Menteri yang dikhususkan oleh para hadirin yang ada di auditorium ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhadzir Effendi MAP, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan anggota DPR RI Komisi 10 kader Muhammadiyah Bapak Profesor Zainuddin Maliki MSI. Ibu-ibu sudah kenal toh? Masa belum kenal? Kalau benar kenal kemarin nyoblos siapa? Ya. Prof Zainuddin Maliki ini anggota DPR RI dari PAN, daerah pemilihannya di termasuk wilayah Lamongan, ya, Dapil Lamongan, dan beliau sekarang juga masih tetap mencalonkan untuk tahun 2024 untuk Dapil Lamongan. Ya. Karena itu nanti pemilu jangan lupa. Kalau Pak, saya lanjutkan dulu, nanti nggak jadi nanti. Saya hormati Ketua Cabang Muhammadiyah Pak Anwar, yang saya hormati anggota DPR Lamongan Pak Husnul Aqib, Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gus Bid Haidir Sasbullah. Saya panggil Gus ini karena beliau adik saya ini, alhamdulillah berkhidmat di Lamongan itu. Enggak tergoda untuk berkarir di Jakarta. Alim betul ini. Kemudian Ketua Ranting Bapak Fuad MPDI, Pak Lurah, Kepala Desa Pak Lurah, Pak Lurah masih bujang. Pak Erwanda Fatoni Prasetyo Nugroho, SSTP MM, wah, luar biasa, lurahnya masih muda. Pengurus Perguruan Muhammadiyah Blimbing, Bapak Abdul Hafid, yang saya hormati. Jangan lupa Ibu-Ibu Aisyah, pimpinan daerah Aisyah. Ada enggak ini Ibu pimpinan daerah Aisyah hadir? Kemudian pimpinan daerah Aisyah cabang, ranting, dan pimpinan Ortum di seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan maupun cabang Blimbing yang dirahmati oleh Allah SWT, Bapak Ibu wali, orang tua siswa SD Muhammadiyah 4 MI Muhammadiyah 4 apa 5? 4 ya.
4. Yang dirahmati oleh Allah. Gimana ibu-ibu, sudah capek ya? Saya senang sekali bisa hadir di sini. Ini bisa hadir di sini karena yang minta Pak Zainuddin, ibu-ibu. Kalau yang minta Pak Zainuddin saya nggak berani nolak. Karena beliau Komisi 10 itu salah satu mitra dari Menko PMK. Karena mitra, jadi kalau saya nggak datang diancam dia. Jadi karena itu saya harus datang. Ya. Dan oleh sebab itu, kalau wapres belum tentu, karena Muhammadiyah bukan partai, dan yang mengusulkan wapres itu partai. Kalau ada partai yang mengusulkan dan kemudian diterima baru bisa jadi wapres. Jadi masih jauh. Tapi kalau Pak Zainuddin, karena sudah ditetapkan oleh PAN akan melanjutkan nanti anggota DPR periode yang akan datang, Dapil Lamongan. Karena itu jangan lupa tadi. Karena itu kalau tadi Pak Kepala Sekolah sudah bisik-bisik saya mau minta supaya ada bantuan dari saya. Saya sudah sampaikan, Menko itu memang membawai beberapa menteri yang disampaikan oleh Pak Prof. Zainuddin. Ada 7 kementerian, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemuda, Menteri Pemberdayaan Perempuan, kemudian Menteri Kemendes, Menteri Desa. Tetapi nggak ada uangnya. Uangnya di menteri-menteri teknis. Karena namanya Menko. Menko itu mengkoordinasi. Kalau orang Lamongan bilang Menko itu ya mengkodisik. Karena tadi saya sudah bisik-bisik Pak Zainuddin, tolong dong itu Pak Kepala Sekolah minta itu loh musolanya minta diperbaiki. Nanti Pak Zainuddin. Ya. Karena beliau memerintah saya datang ke sini, sekarang saya perintah untuk bantu musola. Nah, nanti dari Menko PMK saya kecil-kecil saja. Yang tadi juara luar biasa. Ini saya terima kasih kepada orang tuanya yang telah mengantar putra-putrinya hebat-hebat ini. Ini luar biasa SD Muhammadiyah ini. Saya merasa terhibur sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah datang di sekolah yang hebat ini. Ya. Ini kebetulan ada Pak Ses Menko saya ini. Berdiri Pak Ses, Pak Andi. Nah. Kemudian ada Pak Dikuti 5, Pak Didi. Nah. Pak Didi ini sekarang majelis digasmen. Majelis digasmen PP Muhammadiyah. Nah, nanti termasuk untuk sumbangan-sumbangan biar nanti Pak Didi. Kemudian ada Pak Dr. Sorni. Pak Sorni. Pak Sorni ini staf ahli Kemenko PMK. Beliau putra Nias. Ini Kristen cabang Muhammadiyah cabang Kristen. Nah, itu Pak Sorni. Ini ada staf khusus Pak Rahman Dianto. Nah, ini Prof. Zainuddin, jadi nggak usah khawatir. Nanti ada tim yang ikut mendukung pendidikan-pendidikan yang ada di Lamongan ini, biar maju, biar di depan. Itu. Yang penting ibu-ibunya harus kompak. Ibu Aisyah harus kompak untuk memajukan pendidikan di sini. Sekarang saya sedang, tadi sudah disinggung oleh Pak Prof. Zainuddin, sekarang yang harus disukseskan program dari Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang diperintahkan kepada saya sebagai Menko PMK, itu adalah pengurangan angka stunting. Angka stunting. Yang kedua, penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian yang ketiga, menyiapkan yang baru tamat SMA, SMK, memiliki keterampilan untuk masuk dunia kerja. 3 itu terutama sekarang. Jadi
Kalau 3 ini berhasil, insya Allah sumber daya manusia Indonesia tahun 2045, jadi tinggal 22 tahun yang akan datang, itu akan jauh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih cerdas. Itu tujuan kita. Tadi yang di sini yang dapat juara semua tadi ini, sekarang umurnya paling berapa? 10 ya, ada 10 tahun, mungkin ada yang 7 tahun ya. 7 tahun tambah 10 tahun, nanti berarti tahun 2045 mereka umurnya baru 22 ditambah 7, 29, sekitar 30 tahunan. Dan anak-anak ini nanti, sengkatan inilah yang nanti akan menentukan tahun 2045. Ya kan? Jadi nanti dia tahun 2045 itu umurnya baru 29, 30. Karena itu mohon disiapkan betul putra-putri yang sekolah di sini ini. Jangan kalah bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Beban sekolah Muhammadiyah itu memang lebih berat dibanding sekolah lain. Kenapa? Harus menguasai ilmu-ilmu keagamaan, harus menguasai ilmu-ilmu keduniaan, harus imbang. Kan di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, pilihan orang Muhammadiyah itu yang terakhir. Ya, bukan yang pertama, bukan hanya memburu dunia sedangkan nanti di akhiratnya enggak jelas. Yang diburu oleh Muhammadiyah itu adalah menyiapkan generasi yang menguasai ilmu agama agar dijamin keberhasilannya di akhirat, dan menguasai ilmu dunia menjamin bahwa sukses di dunia. Gitu. Ini yang penting. Sementara yang lain itu cukup dunia, cukup ngejar dunia. Nah, karena kita harus ngejar 2, mereka ngejar 1, maka kita masih tertinggal. Sampai sekarang sekolah Muhammadiyah Indonesia ini belum ada yang sampai di peringkat 10 besar. SD, karena itu SD belum ada. Di tingkat nasional masuk 100 besar belum ada. Karena itu jangan segera puas. Termasuk MI Muhammadiyah 4 ini. Belimbing ini. Masih jauh, harus kerja keras lagi. Ya. Kenapa? Tadi itu karena bebannya 2. Harus pinter ngaji, tapi juga pinter matematik. Ya. Kalau hanya matematik saja, akhiratnya nggak bisa dijamin. Kalau cuma bisa ngaji melulu, dunianya kita pasti kalah. Karena itu waktu saya mendikbud, saya meminta sekolah-sekolah termasuk yang di bawah Muhammadiyah menyelenggarakan program full day school. Jamnya diperpanjang di sekolah. Kalau kita ingin menguasai dua-duanya, kalau mereka belajar 4 jam di sekolah, kita harus 8 jam. Kalau tidak pasti kalah. Karena waktu menentukan. Semakin lama waktu tersedia, peluang untuk berhasil lebih semakin tinggi. Jadi Muhammadiyah itu termasuk yang sekolah-sekolah yang berbasis agama, entah itu Kristen, Katolik, Hindu, itu sama, pandangannya sama, bahwa ada kehidupan setelah mati kan. Siapapun sekolah yang berbasis agama, termasuk Kristen, Katolik, pasti mengharapkan anak-anak juga berhasil nanti di akhirnya setelah matinya di surga, tidak cukup di dunia saja. Muhammadiyah harus itu. Dan itulah kenapa dulu Kiai Dahlan mendorong berdirinya sekolah-sekolah. Karena kalau hanya dalam bentuk yang lama, hanya melulu belajar agama, itu tidak bisa menjamin sukses di dunia ini. Dan itu Quran loh, tadi yang saya singgung tadi itu ayatnya. Karena itu
mohon di sekolah-sekolah di Kabupaten Lamongan yang menjadi barometer Muhammadiyah Jawa Timur ini itu segera meredesain cara metode belajar dan kurikulumnya. Ya. Sekarang ini ada metode cara menghitung cepat, gasing. Kalau memang nanti PDM Lamongan Majelis Siddaksmen mau dipakai uji coba, nanti akan saya lipatkan Prof. Zainuddin Maliki ngajari bagaimana anak bisa berhitung cepat. Itu kalau iya nanti bisa dibicarakan dengan Pak Didik dengan Prof. Zainuddin Maliki. Soal biaya nanti kita carilah, kita cari bareng-bareng. Kalau bisa Lamongan coba dijadikan perintis. Ya. Yang menemukan metodenya Pak Johannes Surya itu Rektor Universitas Surya. Dan sekarang Presiden sudah menyetujui kalau itu dijadikan metode percepatan kemampuan aritmatika, kemampuan menghitung anak-anak Indonesia. Kita itu kemampuan baca dan kemampuan hitungnya masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Dan carilah, tidak harus pakai gasing, kalau memang ada metode yang juga sudah digunakan silakan. Tetapi anak-anak harus menguasai literatur, matematik, ya, dan juga baca. Dan sekarang ditambah lagi coding digital. Anak-anak SD Muhammadiyah, SMMI Muhammadiyah harus sudah mulai dikenalkan digital, coding sejak awal. Karena masa depan dunia ini termasuk Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan literasi di bidang coding. Tiap hari kita sudah baca handphone, pakai handphone, smartphone, itu bahasa coding. Kelihatannya kecil, tapi semuanya ada di situ, ya kan? Tahun 80-an, kalau mau membaca komputernya gede. Sekarang handphone itu bisa dipakai apapun, termasuk di dalamnya ada prediktor toh. Prediktor itu misalnya kita mau nulis Zainuddin Maliki gitu, Bapak pernah menulis Prof. Zainuddin Maliki, begitu baru membuat ZA gitu, langsung komputer Bapak meneruskan itu, nggak usah ditutul lagi kan? Lah itu namanya prediktor. Kenapa komputer kok bisa begitu? Karena di dalamnya sudah ada kecerdasan tiruan, kecerdasan buatan, artificial intelligence yang bisa memprediksi maunya yang punya handphone ini mau nulis apa, dia sudah nebak duluan gitu. Sehingga kita nggak perlu nulis semuanya. Ya. Misalnya kita mau nyebut Prof. Pit Haidir gitu, baru ditulis Pit langsung diteruskan don Haidir. Ya, gitu. Karena ada prediktornya dan itu kenapa kok bisa? Iya karena kok handphone kita itu sebetulnya punya otaknya otak buatan. Siapa yang buat yang bikin handphone? Gitu. Karena itu dia akan melakukan prediksi tergantung siapa programnya seperti apa. Dan itu pakai kode. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah di dalamnya ada coding. Dan coding itu basisnya matematik. Matematik itu basisnya aritmatik, menghitung. Karena itu semakin hari anak-anak dituntut kemampuan untuk menghitung cepat di samping membaca cepat. Nah, kemudian yang stunting. Stunting itu kenapa Pak Presiden ngotot supaya harus dihabisi stunting? Karena 1000 hari awal kehidupan, yaitu 9 bulan janin di dalam berupa janin, 2 tahun dalam bentuk bayi, itu yang menentukan seseorang itu akan berhasil atau tidak untuk berikutnya. Makanya 1000 hari ini disebut golden age, tahun usia emas, umur emas. Jadi umur sukses tidaknya seseorang itu sangat tergantung ketika 9 bulan di dalam janin ibu dan 2 tahun ketika ibu menyusui. Artinya apa? Ibu itu segala-galanya.
Bapak tidak segala-galanya. Kan Rasulullah kan hadisnya begitu ya. Ya Rasulullah, man ahaqqa bi husni sahabati. Jawab Rasulullah, ummuka, kan? Kemudian orang ini memaksa. Siapa kemudian Rasulullah? Jawabnya lagi ummuka. Orang ini juga sahabat ini masih maksa lagi. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Summa abuka, baru bapakmu. Jadi artinya seseorang harus mencintai ibunya, menghormati ibunya, menghargai ibunya 3 kali lipat dibanding bapaknya. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Karena ibulah yang menghamil selama 9 bulan dan kemudian harus menyusui selama 2 tahun. Aniskur li wali walidayka ilayal masyir. Supaya kita bersyukur kepada Allah dan ibumu. Jadi bersyukurnya kita kepada ibu kita itu harus setara dengan syukur kita kepada Allah. Aniskur li wali walidayka. Itu tanda Allah itu begitu meninggikan derajat seorang ibu. Bersyukurnya saja harus sama. Bersyukurnya seorang anak kepada Tuhan sama dengan bersyukurnya kepada ibunya. Sebagaimana Rasulullah diberi penghargaan yang sederajat sebutannya, panggilannya dengan Rasulullah kan, dengan Allah SWT kan. Hanya Rasulullah, hanya Muhammad SAW yang diberi hak istimewa oleh Allah, nama panggilannya, sebutannya disejajarkan dengan nama Allah. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kan? Apa itu ayat yang alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladhi angkododorok wa rofa'na laka zikrok. Aku muliakan panggilanmu, aku muliakan panggilanmu. Muliakan bagaimana? Menurut ahli tafsir karena disebut sejajar dengan nama Allah SWT. Karena itu kalau kita bersyahadat, kalau hanya asyhadu alla ilaha illallah enggak syahadat itu. Kalau kita syahadat mesti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka disebut syahadat tain. Kan? Karena nama ini. Nah, itu. Nah, sekarang apa stunting itu sebetulnya masalah utamanya? Stunting itu masalahnya bukan pendek, bukan tinggi. Kalau di dalam janin bukan berat, bukan panjang. Itu iya, tetapi terutama ini ibu-ibu Aisyah. Perkembangan otak. Perkembangan otak. Kalau di dalam janin otaknya tidak tumbuh, lahir sudah tidak bisa maksimal. Karena itu sekarang setiap puskesmas harus sudah ada USG. Sehingga kalau ibu hamil mau memeriksakan janinnya tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup ke puskesmas. Bisa memeriksakan. Bapaknya kalau bisa diajak juga untuk melihat kondisi ini. Ini ada yang sedang hamil atau tidak ini? Angkat tangan coba yang sedang hamil. Enggak ada yang hamil ya? Wow. Jadi Bapak sekalian, Ibu sekalian, nanti kalau dengan ultrasonografi itu, USG, itu bisa dilihat panjangnya sudah cukup belum, beratnya kira-kira berapa. Ya. Kalau kemudian lingkar kepala janinnya diukur. Kalau kurang, nah itu nanti potensi stuntingnya tinggi. Ya. Kalau nanti sudah diketahui, ibunya diberi tambahan gizi. Kalau itu ada kaitan dengan penyakit, ibunya diobati. Kalau ibunya kurang darah, tambah pil tambah darah. Dan yang paling berbahaya dalam hamil itu adalah kekurangan darah. Ya. Dan kekurangan darah yang berlarut-larut itu bisa mengganggu kesehatan janin. Karena itu sejak remaja mohon ibu-ibu Aisyah ikut berkampanye anak madrasah aliyah atau SMA Muhammadiyah harus rajin meminum pil tambah darah. Kenapa?
Kalau dia terus-terusan menstruasi kemudian mengalami anemia, kekurangan darah terus-menerus, itu janinnya terganggu. Pertumbuhan janinnya terganggu, pertumbuhan rahimnya terganggu. Kalau rahimnya tidak bagus, nanti yang dikandung juga tidak bagus. Bisa stunting dan naudzubillah bisa cacat bawaan. Jadi kenapa banyak bayi cacat bawaan, termasuk autis, mohon maaf, itu karena antara lain adalah kondisi rahim yang tidak baik. Karena itu pil tambah darah itu penting untuk sejak remaja. Terutama ya, jangan boleh putra-putrinya diet yang berlebihan, diet ekstrim. Misalnya apa? Misalnya enggak mau makan daging ayam, enggak mau makan telur, hanya sayur-sayur saja. Nah, gizinya kurang, jadi anemia itu. Kalau sudah anemia kronis, berlarut-larut, itu janinnya akan terganggu. Maka jangan heran, kenapa padahal dia keluarganya kaya, tapi kok lahir anak stunting? Nah, dulu ibunya mungkin dietnya berlebihan, pengen langsing, pengen tetap cantik, kemudian dietnya berlebihan, berakibat ada gangguan pada janin. Jadi itulah pentingnya ibu. Ibu itu luar biasa. Karena itu kenapa ada hari ibu, enggak ada hari bapak. Karena memang masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh ibu. Ya kan? Tiang negara itu ibu. Iya kan? Al-mar'atu ibadul bilad, ya. Idza saluhat fa saluhat, idza fasadat fa fasadat. Kalau wanita-wanitanya itu soleh, solikah, maka akan baik juga suatu negara. Tapi kalau rusak wanitanya, termasuk tadi itu, maka bangsa itu juga akan rusak. Itu. Nah, sekarang saya akan bagi voucher untuk belanja, ibu-ibu Aisyah, tapi bapak-bapak Muhammadiyah juga boleh ikut. Pertanyaannya sederhana saja. Ada 4 yang harus ada di dalam menu makan bayi. 4 saja. Ada yang bisa menyebutkan enggak? Angkat tangan. Nah, yang punya bayi bisa enggak? Ayo. Apa? 4 jenis zat yang harus ada di dalam makanan bayi biar sehat. Siapa? Ayo pakai mic. Nyebut dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adelia, punya bayi itu 8 bulan, punya anak kelas di sini kelas 1. 4 makanan yang harus ada dalam makanan bayi: 1 karbohidrat, 2 protein hewani, 3 protein nabati, 4 sayur. Apa? Sayur. Sayur. Hampir betul. Ayo siapa yang bisa betulkan? Itu di belakang. Ya, belakang. Oh, ini berapa usianya putranya? Ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ranting mana? Anak saya kelas 6, Pak. Nah, Ini yang bayi umur 8 bulan. ini yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 berarti sudah 3. Nggih. Sudah KB belum? Nggih, sampun. Belum KB ya? Nggih. Ya. Apa coba? Karbohidrat, protein nabati, protein hewani, lemak tambahan. Belum betul. Masih kurang. Ayo. Ini Ibu di depan. Ya. Sudah ngerpek dari handphone paling. Ya, coba mengenalkan dulu. Oh,
Mogok handphone anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Guru. Saya Bu Guru Pak, Oh, ya, punya Bu Guru. balita Pak, ya usia 4 tahun. Ya. Ah. Zat besi yang diperlukan untuk balita yaitu antara lain yaitu kalsium, magnesium, zat besi dan juga seng, mineral seng itu Pak. Terima Itu kasih. mineral. Mineralnya. Cukup mineral saja. Dan juga ada cairannya Pak. Apa yang lain? Oh, ini jawabannya malah semakin adoh ini. Iya, Pak. Ayo, Ya, apa? siapa lagi? Ah, ini tadi ada bapak ini. Ada, Pak. Oh, itu ada ibu. Ah. Siapa lagi? Ayo. Wah, ini ketua cabang Aisyahnya harus banyak memberikan penataran stunting ini berarti. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga benar. Yang dibutuhkan bagi bayi protein, karbohidrat, lemak, kalsium, zat besi, folat, juga ASI. Oh. Ya, enggak apa-apa. Betul Pak ya? Betul nggih? Betul tapi enggak semuanya. Ayo siapa lagi? Masa ini semuanya enggak bisa tepat ini? Ini bapak tadi siapa? Ayo bapak ini ya. Kalau ibu salah enggak apa-apa. Kalau bapak salah kita denda. Malah kena denda ya. Ya. Ya, bismillah. Saya simpel aja yaitu 4 sehat itu Pak. 4 saja enggak usah nak sempurna nih, 4 saja. 4 ya. 4 itu Jadi apa? karbohidrat, Heeh. protein, Heeh. kemudian lemak, Heeh. kemudian satu lagi Telur. Ya. Satu lagi protein, lemak, Heeh. tambah susu aja Pak. Heeh. Iya Pak. Oh, udah. 4 sehat itu kan protein, lemak, karbohidrat, kemudian Sudah. vitamin Pak, vitamin ya Pak. Pokoknya kena Ya. denda ini pokoknya. Vitamin Pak, ya 4 ini. Jadi denda itu artinya berarti nanti yang bayari tadi vouchernya harus dari. Ayo siapa lagi? Siap, yang siap. bisa? Nah itu tuh, ibu. Wah ini vouchernya terpaksa nggak bisa dibagi karena nggak ada yang benar jawabannya. Ya, Karbohidrat, ya. protein, vitamin, dan mineral. Tepuk tangan. Nah, itu. Ya. Jadi apa? Tadi ibu yang berdiri coba suruh diulang, Bu. Ini nih ibu, ini enggak yang dengan bayi yang ini. Nah, yang tadi yang pertama. Ya. Apa Bu? 4 tadi? Karbohidrat, protein hewani, protein nabati. Oh, enggak tadi yang ibu, yang tadi yang terakhir. Enggak, masih ingat enggak? Enggak ini ibu. Oh, ya sudah, mungkin rewel karena bayinya jadi enggak dengarkan. Jadi ada 4 yang harus ada di dalam asupan bayi, yaitu karbohidrat, protein hewani, vitamin, dan mineral. Kalau namanya magnesium, zat besi, dan seterusnya itu namanya mineral. Kalau vitamin itu ya vitamin A, B, C, D, E, Z. Itu enggak ada Z ya. Jadi A, B, C itu vitamin. Kemudian kalau protein itu ya yang bersumber dari hewan, ayam. Kalau Lamongan ini ikan laut, itu kandungan proteinnya tinggi, kandungan asam folatnya juga tinggi. Asam folat itu termasuk mineral, itu ada di situ. Itu bikin otak cerdas. Karena itu kenapa orang-orang dari Lamongan otaknya cerdas-cerdas, karena banyak makan ikan, ya. Jadi harus didorong tiap hari anak-anak dibiasakan makan ikan.
itu protein hewani. Karbohidrat itu dari nasi, ya, ketela, uwi, ya, itu karbohidrat. Untuk anak-anak karbohidrat memang penting, tetapi yang lebih penting protein, ya, daging-dagingan, terutama ikan lele bagus, ya. Kemudian ikan laut bagus, itu untuk otak, bagus untuk otak, ya. Jadi 4 ya ibu sekalian ya. Tadi siapa saja tadi yang benar 1, yang lain gimana ini Pak Ses? Pak Ses diberi enggak ini yang salah? Yang diberi voucher yang jawab benar, kemudian yang lain yang salah dibayari yang jawabnya bukan yang salah. Ya, oke. Kemudian sekarang itu saja saya rasa, terima kasih. Nanti untuk yang lain, intinya saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir di sini. Gitu. Ini berkat Prof. Zainuddin. Nah, kalau nggak ada Prof. Zainuddin belum tentu saya mau karena harus taat dengan Prof. Zainuddin karena beliau Komisi 10. Dan nanti akan saya tadi pesan saya, ini sekolah ini sangat bagus, sangat bagus. Tadi saya tanya Pak Kepala Sekolah berapa siswanya, 700. Udah, luar biasa itu. Pernah 1000, nggak apa-apa. Kalau 700 mungkin lebih kopen dibanding yang 1000, ya. Tetapi terus ini dibangun. Jangan fisiknya saja. Tadi itu, kalau bisa, ini sudah ada musolanya kan, jadi dibikin full day. Masuk pagi, pulangnya sampai maghrib. Makannya gimana? Akan dekat sini saja kan bisa dikirim oleh ibu-ibu. Kalau tidak bisa ngirim, bekali saja roti sama telur untuk makan siang. Ya, jadi tidak usah makan yang berat, nanti makan beratnya sore setelah pulang di rumah. Cukup bekali telur sama itu, nanti vitaminnya biar sekolah yang berikan vitamin C, vitamin B dibagi di sini. Ya, pil. Saya kira simpel, jadi jangan bayangkan kalau full day itu terus harus ada dapur, terus masak, terus nanti piringnya seragam, terus makan rame-rame. Itu kan zaman dulu. Sekarang bisa dibikin praktis saja. Saya sudah minta Pak Didik, Ketua Masjid Dasmen, untuk menghidupkan kembali kebijakan itu. Kalau tidak itu Bapak sekalian, kita tidak mungkin bersaing. Percaya dengan saya. Bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang lebih maju, kita tidak akan bisa. Ya. Itu pesan saya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah SWT, mendapatkan berkah, dan saya doakan mudah-mudahan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Belimbing Lamongan ini semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ani yang tadi sudah berhasil menjawab pertanyaan dari Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, silakan maju ke depan guna mendapatkan. Yang tadi mencoba menjawab, dipersilahkan juga untuk mendapatkan kenang-kenangan dari Bapak Menteri Menko PMK. Diambil gambar, monggo. Ya, terima kasih Ibu, Bapak. Selamat, semoga bermanfaat. Amin. Ya, selanjutnya yaitu peresmian Auditorium Kiai Haji Ahmad Adnan Nur kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP selaku Menko PMK Republik Indonesia untuk meresmikan aula tercinta kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, tepuk tangan yang meriah. Berarti aula ini resmi bernama Auditorium Kiai Haji Ahmad Adnan Nur. 6.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi beserta jajaran dan Bapak Ibu tamu undangan yang sudah meresmikan Auditorium Kiai Haji Ahmad Adnan Nur. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu penyerahan cindramata majalah Remimber kepada Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP Menko PMK Republik Indonesia beserta para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami mohon nama yang kami panggil supaya berkumpul di depan panggung. Yang pertama adalah Profesor Dr. Zainuddin Maliki MM, Bapak Pit Hizbullah Khaidir MA, Bapak DRS Haji Kusnul Akib MM, Bapak Matlubur Rifa MPD, Bapak Irwanda Fatoni Prasetya Nugraha SSTP MM, dan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP didampingi oleh Bapak Kepala Madrasah dan pimpinan redaksi majalah Remimber MI Muhammadiyah 04 Blimbing. Selanjutnya acara penyerahan cindramata dari Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Mohon kepada Bapak tamu untuk dimohon duduk kembali ke kursinya. Dan penyerahan cendramata selanjutnya yang akan diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP yang akan diterima langsung oleh Bapak Kepala MIM 04 Blimbing. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu sesi foto bersama Bapak Menko PMK RI kepada Bapak Ibu Guru dan staf pengajar beserta Bapak kepada Bapak Ibu Guru beserta karyawan dimohon untuk langsung ke depan dan berbaris sesuai dengan yang sudah diinstruksikan kemarin. Bapak Ibu tamu hadirin yang terhormat, rangkaian acara silaturahmi kenaikan kelas 1 sampai dengan kelas 5 sudah kita lalui bersama. Tiba saatnya kini berada di puncak acara yaitu penutup. Mari bersama-sama kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada acara pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam memimpin acara ini ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.